Kita mulai ya, Mi. Gua ada panggil dulu ya, Mi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali yang mana menghadiri parenting yang setiap bulannya. Dan salat salam kita lafazkan untuk baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan, anak ucapkan kepada Abu dan Umu yang hadir hari ini sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Ya, ini salah satunya juga adalah kerjasama antara orang tua dengan sekolah, yang mana parenting di sini untuk komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Kalau ada kendala, disinilah di parenting ini nanti bisa ditanyakan apa yang kendala di rumah bisa ditanyakan di parenting ini. Ya, mungkin sebelumnya ada tahfiz dulu dari anak-anak. Anak panggilkan dulu ya, Mi ya. Sendiri. Assalamualaikum. Oh gitu. Yuk anak Ustazah, Arum, Keisha, Sopi, terus ya Raisa, kita tahfiz dulu di dalam. Ada Rukoya juga, Asma juga. Yuk. Yuk, kita tahfiz ya. Yuk. Iya, kita tahfiz ya. Nih. Yuk, berdiri di sini di depan. Hah? Anak Ustazah tapi. Sofi mana? Sofi mana? Mana Sofi? Raisa. Itu di ujung. Raisa waktu pulang kampung. Yuk. Iya, ujung. Kenapa? Raisanya pulang kampung ke Palembang. Besok foto lagi ya. Tidak boleh. Yuk, anak Ustazah di sini. Tidak boleh. Yuk, Rukoya juga boleh di depan. Raisa di sini kan. Kaki. Oh iya. Kakak boleh pegang. Yuk berbaris di sini. Oke. Tahfiz. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Tahfiz surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahfiz Al-Fatihah dulu lah ya. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah wala yumbaranna fil hutama wa ma adraka mal utama nawahi muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim musadah fi amadin mumaddadah. Masya Allah. Salaman. Halaman. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mahfiratuh. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Boleh ke belakang. Ya, Masya Allah, sangat luar biasa ya anak-anak kita ya Mia. Berikutnya yaitu ada ustadz dan ustazahnya yang akan memandu parenting kita pada hari ini. Yang pertama itu mungkin dari Ikhwannya itu adalah Ustadz Devi, kami persilahkan. Dan berikutnya itu adalah Umu kita yaitu Tehani. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, puji syukur kehadirat Allah SWT memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah hari yang cerah. Beberapa hari lalu hujan terus. Alhamdulillah hari ini cerah ya, kita bisa berkumpul. Salam dan salat disampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, alhamdulillah Ummu Abun yang saya hormati, kita bisa bertemu kembali walaupun saya berada di depan hari ini bukan mau menggurui tapi mau sharing. Jadi mau berbagi tentang ininya belum keluar, lupa. Oke, mengenal potensi naluri anak. Dan di sini saya bersama istri berdua di depan, walaupun pengumumannya hanya saya sendiri. Jadi kenapa bersama istri? Karena dari awal pernikahan kita dulu kita sudah sepakat bahwa dalam hal masalah mendidik anak itu kita jalani berdua. Jadi semuanya kita jalani bersama dalam mendidik anak.
dan akhirnya juga dalam masalah ekonomi sama-sama juga gitu kan. Nah, jadi apa yang akan di-sharing ini apa yang saya rasakan dan apa yang istri rasakan atau yang apa kami laksanakan selama ini, inilah yang insya Allah yang akan kita sharing pada pagi hari ini. Nah, untuk pagi ini kami akan lebih fokus kepada pembahasan tentang naluri anak. Sebulan lalu kita sudah ikut diklat semua. Masih ingat Abi materinya? Masya Allah ya, 2 hari. Dan itu memang sangat padat sekali dan memang harus diulang-ulang. Jadi insya Allah di sini akan kita ulang untuk materi potensi naluri anak. Oke. Nah, pada materi sebulan yang lalu kita sudah memahami gitu ya bahwa naluri anak ini adalah sebuah dasar untuk membangun energi gitu ya. Nah, untuk membangun energi apa? Membangun energi kekuatan dorongan dari dalam diri anak itu sendiri. Maka kalau bisa saya bilang, potensi naluri itu adalah sebuah modal. Modal untuk semangat hidupnya gitu ya. Terus semangat belajarnya, semangat berprestasinya, semangat untuk berjuang gitu. Semangat untuk sukses, semangat berbuat baik, semangat berbagi, semangat menyayangi keluarga, semangat berdakwah, dan semangat yang lain. Jadi kalau kita mendidik anak atau membesarkan anak atau mengasuh anak, kita mengabaikan masalah naluri anak, ini akan sangat sayang sekali. Kita bisa lihat sekarang banyak orang tua yang lebih mementingkan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk anak-anaknya. Yang dengan komputer yang paling canggih misalnya untuk belajar online atau HP-HP terbaik atau sekolah yang fasilitasnya jor-joran gitu kan. Tapi itu semua akan sia-sia kalau naluri anak tidak terpenuhi dengan baik. Karena percuma anak kita beri fasilitas terbaik, misalnya katakanlah kita beri dia ilmu-ilmu tentang tahfiz misalnya. Tapi tidak ada semangat dari dalam diri dia untuk menghafal Al-Quran. Percuma, kita datangkan guru terbaik, kita carikan metode terbaik, itu tidak akan memberikan hasil yang signifikan ketika anaknya sendiri tidak punya semangat untuk menghafal Al-Quran. Atau misalnya kita beri anak, kita fasilitasi anak untuk belajar komputer misalnya, tapi anaknya sendiri tidak mau belajar komputer, tidak ada semangat untuk belajar. Nah, ini kan menjadi hal yang sia-sia. Beda halnya ketika anak tidak punya fasilitas, tapi dia punya semangat untuk belajar, ini hasilnya jauh lebih baik daripada anak-anak yang punya fasilitas. Nah, jadi jangan sampai masalah naluri ini kita lewatkan dalam masalah mendidik anak. Ini adalah modal yang utama dalam membesarkan dan membimbing anak-anak kita. Dan ini harus kita lakukan semenjak anak masih usia dini. Siap Ummu Abun untuk menyuburkan naluri anak? Insyaallah ya, karena inilah modal utama kita ketika kita ingin anak kita berprestasi. Jadi orang-orang tua kita dulu, fasilitas mereka tidak banyak ya, tapi mereka bisa berprestasi dengan bagus. Kenapa? Karena mereka punya dorongan dari dalam diri mereka yang kuat. Nah, anak-anak sekarang terlalu dimanja dengan fasilitas. Nah, kita bisa lihat sekarang generasi-generasi muda sekarang, ketika dapat tantangan sedikit, langsung menyerah, langsung cari alternatif lain gitu kan. Tipikal generasi apa sekarang? Generasi X ya. Kalau milenial itu kan kita ya. Setelah generasi milenial itu generasi X, itu salah satu tipikal itu emang nggak bisa menghadapi tantangan.
Ketika ada tantangan langsung pindah gitu. Kenapa? Karena naluri mereka kurang terpenuhi dengan baik. Artinya modal mereka untuk berjuang itu sangat kurang. Nah, inilah yang kita coba perbaiki di generasi anak-anak kita semenjak usia dini. Oke, jadi menyuburkan naluri anak itulah sebuah modal dalam mendidik mereka. Nah, satu hal yang perlu kita sadari, satu hal yang perlu kita pahami secara benar-benar bahwa yang namanya naluri itu distimulasi dari luar. Jadi dia ada di dalam diri anak, tapi distimulasinya dari luar. Artinya stimulannya adalah eksternal. Nah, secara realita, secara fakta, masih sayang. Secara fakta, siapa yang ada di luar anak itu yang paling dekat dengan dirinya? Siapa, Pak? Orang tuanya gitu. Jadi yang pertama harus memberi stimulan kepada anak itu harus orang tuanya. Jangan sampai orang di luar lingkungan rumah yang memberi stimulan itu yang pertama untuk anak. Apakah dari temannya atau dari kalau di rumah misalnya ada pembantunya yang memberi stimulan gitu. Harus dari orang tuanya dulu. Artinya secara fakta, secara realita orang tua harus hadir di hadapan anak. Bukan hanya hadir, tapi juga memberikan stimulan-stimulan tersebut. Nah, kemarin pas diklat kita sudah disampaikan oleh Umu Khair bahwa stimulan itu dengan menghadirkan fakta dan menanamkan maklumat. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk dapat berhasil sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri, sebagai pasangan ayah ibu dalam menstimulan anak dalam masalah nalurinya, ada syarat yang sangat penting. Nah, apa kira-kira syaratnya, Umu Asma? Yang paling penting adalah sinergi dari umun wa abun ya. Atau di sini kita tuliskan mungkin sinergi ayah bunda ya. Karena ini faktor yang sangat krusial banget, penting banget. Kalau misalnya sinerginya keduanya bagus, tentunya semua berjalan akan sesuai dengan harapan. Nah, poin pertama itu kita tentu harus menjadi model yang teladan ya. Atau di sini juga disebutkan berbagi tugas pengasuhan anak. Jadi ayah dan bunda, umi wa abun itu harus kompak terkait pengasuhan anak. Nah, poin yang kedua itu kita sebagai orang tua sangat penting untuk selalu berkata jujur kepada anak. Nah, terkadang orang tua terpaksa berbohong misalnya, karena misalnya harus pergi keluar, terus anaknya ngekor-ngekor, akhirnya dia berbohong gitu, atau dia pergi meninggalkan anak tanpa bilang-bilang. Nah, ini harus kita hindari. Gimana caranya? Kita katakan apa yang seadanya sama anak, jujur gitu. Mungkin ada saatnya anak tidak bisa menerima, atau dia menolak dengan keras. Itu hal yang wajar. Sesekali anak mungkin menangis pada saat poin pertama itu kejadian, momentum di awal gitu kan. Tapi ketika sejalannya waktu dia akan mengerti. Kayak misalnya anak umur 3 tahun kita harus perginya nggak lama. Terus kita bilang sama dia, sama Ananda, Umi harus pergi dulu ya sebentar. Nggak mau, dia minta ikut gitu kan. Kita kasih pemahaman. Kita arahkan dia biar dia bisa menerima apa yang kita sampaikan. Entah kita manjakan dulu, oke lah. Kalau gitu Umi bawa jalan sebentar aja ya, belikan minum atau apa, bawa pulang lagi. Habis itu Umi pergi ya. Nah, itu lebih baik daripada kita bohongin dia. Enggak kok Umi nggak jadi pergi, gitu dia asik main kita kabur. Itu sama dia sakit hati, dia kecewa. Kok omongan Umi nggak sama ya dengan apa yang dikerjakan gitu. Itu betul-betul harus diperhatikan. Mungkin kita nganggapnya remeh ya. Nanti juga dia lupa gitu. Dan untuk anak seumur itu bukan hal yang mudah untuk dilupakan gitu. Hal itu tuh.
Jadi ya kadang-kadang memang kita yang harus berpikir cerdas ya. Gimana caranya anak bisa menerima apa yang kita lakukan, tapi kita nggak bohong. Gitu. Atau mungkin dengan berkata, dengan permainan berbahasa bisa juga gitu kan. Berbahasa yang mencerdaskan anak. Apakah kita ketika dia nanya kenapa sih nggak boleh ikut, iya soalnya di luar panas, kalau misalnya ikut kasihan adik nanti di jalan panas-panasan, kan pusing, enak kan di rumah kan istirahat bisa sambil main atau baca atau gambar-gambar gitu. Itu pandai-pandainya orang tua mengambil langkah gimana caranya kita tetap berusaha untuk bersikap jujur sama anak dan anak bisa menerima keputusan kita gitu. Jadi secara tidak langsung mencerdaskan kita sebagai orang tua juga mencerdaskan anak gitu kan. Poin selanjutnya, ini akur dan mesra di hadapan anak. Jadi terkadang kita sebagai orang tua ini kan punya masalah sendiri ya. Istilahnya yang anak belum perlu tahu gitu. Tapi ketika itu terjadi ya kita berusaha untuk tetap di depan anak-anak itu bersikap manis gitu loh. Bukan untuk bersikap munafik enggak, tapi kita menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita, mental, jiwa mereka biar tetap bisa bahagia gitu. Jadi walaupun kita berantem sama suami, tugas kita sebagai istri dan sebagai ibu itu tetap di depan anak-anak dijalankan dengan baik gitu. Berantemlah sama suami nggak apa-apa, tapi ketika di depan anak-anak tetap menyiapkan makannya, minumnya suami segala macam gitu. Mau di belakang anak-anak, anak-anak udah tidur, cembrutan lagi ya nggak masalah gitu kan. Pengalamannya gitu ya. Karena nggak setiap keluarga kan harmonis ya, maksudnya nggak setiap keluarga tanpa masalah. Setiap keluarga pasti punya masalah sendiri gitu. Tapi tetap di depan anak-anak kita bersikap layaknya umun wa abun yang istilahnya intim, baik gitu. Mesra di sini pun mesranya dalam tanda kutip ya, dalam batasan yang boleh dilihat anak. Mungkin ketika pada saat suami mau pergi kita cium tangan suami gitu kan. Pada saat-saat tertentu mungkin suami pengen nunjukin sayangnya cium kening kita, itu kan masih boleh gitu kan, masih di batasan-batasan yang wajar. Terus mungkin ada tambahannya di sini, mungkin kita sebagai orang tua harus menjadi yang tadi saya bahas di poin pertama juga, jadi role model buat anak gitu kan, jadi model, jadi teladan. Nah di sini kita maksudnya jadi teladan gimana? Kita harus jadi sosok yang disegani sama anak. Walaupun kita full gitu sayangnya sama anak, tapi anak tetap harus punya rasa segan sama umi wa abinya gitu. Jadi apa yang kita sampaikan atau kita bilang kan sama anak misalnya, nah udah jam segini loh, mandi ya gitu. Mereka itu mau melakukan itu tanpa mesti yang kita marah-marah gitu. Dipahamkan saja, dipahamkan misalnya umi wa abinya mencontohkan lah, kami juga mandi pagi gitu kan. Terus dipahamkan dengan cara berbahasa misalnya, mandi pagi, kenapa Mi mesti mandi pagi, kan males, harinya dingin, lagian kita nggak sekolah, nggak kemana-mana. Ya kita ajak ngobrol gitu. Kalau mandi pagi enak gak sih badannya, nanti segar nggak? Biasanya kan ada anak yang kalau nggak mandi atau ketika kondisi masih bangun tidur bawaannya marah-marah gitu. Tapi ketika udah mandi dia segar, ceria, tersenyum-senyum gitu. Umi aku udah mandi gitu kan. Enak kan? Nah, nanti dengan sendirinya mereka akan mudah mengikuti apa yang kita katakan gitu. Terus Umi wa Abi juga kita harus bisa menjadi guru yang pertama dan utama seperti yang dibahas suami tadi. Jangan sampai orang lain yang menggantikan peran kita sebagai stimulan eksternal ya, terkait dengan itu juga. Jadi ketika anak mempelajari sesuatu, usahakanlah itu datangnya dari kita duluan. Mungkin kalau dalam tahfiz Al-Fatihah lah, Al-Fatihah tuh Umi wa Abi duluan yang ngajarin ke anak kan, dari awalnya gitu kan, baru orang gurunya bantu di sekolah kan. Itu insya Allah pahalanya bakal berlipat-lipat sampai kita tua gitu kan, sampai anak pun bertambah ilmunya, tapi Al-Fatihah itu selalu mengalir pahalanya untuk orang tua. Terus di sini kita juga harus bisa memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak. Terkadang sulit ya,
kalau kondisi kita sedang lelah gitu kan, gimana caranya bisa mengkondisikan bisa full juga ngasih kasih sayang sama anak ya. Diingatkan saja terhadap diri ini bahwa anak itu adalah titipannya Allah gitu kan, amanahnya dari Allah yang dihadirkan untuk menjadi penenang rasa bagi kita gitu. Terus jangan lupa untuk selalu mendoakan anak. Mendoakan anak kapan waktunya gitu. Kalau yang lebih mudah itu ketika mereka mau berangkat sekolah. Mereka kan salim sama kita tuh. Kita ciumlah kepalanya, ubun-ubunnya sambil kita doakan jadi anak yang soleh, solehah ya nak ya. Semoga nanti kehidupannya bahagia terus ya gitu kan. Nah disitulah poin yang paling mudah. Dan ketika anak mau tidur baca doa, terus kita doakan mereka menjadi anak-anak yang baik, kelak menjadi pendakwah-pendakwah yang hebat gitu kan. Pada saat momen itulah yang paling mudah kita jalankan. Paling enggak dalam satu hari bisalah 2 waktu. Ditambah lagi kita kalau sholat 5 waktu kan mendoakan anak di akhir sholat gitu kan. Terus memberikan untuk ayah mungkin memberikan nafkah yang cukup bagi anak. Tapi untuk bunda itu menyiapkan makanan yang halal dan thayyiban. Nah di situ juga mungkin bunda, umi-umi ini harus siap untuk menyiapkan pasokan pangan di rumah yang bisa dikonsumsi anak ya, mengurangi jajannya minimal gitu kan. Entah berkaryalah dengan anak bikin apa, atau enggak kita siapkan yang simple-simple gitu kan. Entah yang kita olah sendiri tentu lebih sehat daripada yang kita beli di luar. Enggak usah yang rumit-rumit, yang sederhana aja jadi. Kalau anak-anak itu kan yang penting bisa dimakan, bisa dimakan enak udah gitu kan. Terus untuk ayah menggali dan optimalkan potensi luar biasa anak. Bunda juga sama, umi juga kan. Kita bisa menggali potensi anak, misalnya contohlah anak sukanya misalnya menggambar. Ya kita fasilitasilah alat gambarnya. Mungkin kita bisa sewaktu-waktu nemenin. Kalau misalnya kita nggak punya ide sendiri, berbagi, lihat referensi-referensi di buku, atau kita lihat sama-sama mungkin ada referensi di YouTube. Kalau untuk hal ini sepertinya boleh ya, untuk menggali potensi anak yang belajar menggambar apa, mobil lah, pohon lah gitu kan sama-sama. Terus untuk ayah sebagai penanggung jawab utama dalam pengasuhan dan pendidikan anak, dan untuk bundanya mengasuh dan mendampingi tumbuh kembang anak. Jadi di sini progresnya mungkin kita sebagai umi wa abun sinergi dengan suami ya, dengan suami atau umi wa abun sinergi berdua itu, kalau kami selalu membicarakan tahap perkembangan anak. Jadi ketika hari itu anak-anak berprestasi, entah anak yang mana gitu ya, punya prestasi baru, entah yang kecil, yang besar, itu selalu kita bicarakan. Ternyata anak yang ini udah bisa ini loh hari ini. Ternyata anak yang ini sudah bisa mengatakan ini loh hari ini gitu. Jadi si ibu, si umi, wa abun itu sama-sama merasakan algoritmanya ya, sama-sama merasakan tahap-tahap perkembangan anak setiap harinya. Nah, ini bisa memperkuat sinergi itu, pengasuhan pola asuh anak, begitu loh. Lanjut Pak Devi. Yang terakhir itu kita sebagai umun wa abun itu harus sepakat mengenai peraturan di rumah. Jadi peraturan yang seperti apa? Yang istilahnya misalnya ya, ketika anak-anak misalnya pengen pergi keluar rumah, oke, kita pergi jalan yuk. Ya, tapi pagi itu anak-anak harus sudah mandi ya, sudah tahfiz ya, sudah sarapan ya, baru kita pergi jalan. Jadi mereka jam berapa Mi? Pergi jalan jam 9 misalnya. Oke, jam 9 kita pergi, tapi kalian, Ananda harus sudah bisa siap semua jam segitu. Kalau udah bisa siap semua berangkat kita. Kalau enggak, ya tentu enggak jadi berangkat. Jadi pada saat itu anak-anak langsung, wah bangun tidur itu langsung semangat mandi. Karena mau pergi langsung sarapan, langsung tahfiz, langsung semuanya dipersiapkan mereka.
Dan ketika ada larangan, misalnya anak-anak, Umi kami pengen, misalnya pengen main keluar ya, pengen main keluar, pengen main air atau main seluncuran misalnya di teras gitu kan, atau pengen apa, kita tanya dulu misalnya, atau pengen nonton mungkin ya, boleh nonton badem. Tergantung tontonannya. Kalau tontonannya edukatif, itu ya itu dibicarakan dulu. Kalau misalnya ada satu, misalnya mereka pengen, anggaplah pengen jajan, mungkin jajan boleh kan, jajan yang toyib-toyib, oke boleh. Jajan yang toyib boleh. Jajan ini boleh nggak Mi? Kalau sama uminya nggak boleh, tentu abinya juga harus bilang nggak boleh. Kalau sama uminya boleh, abinya juga harus bilang boleh. Tapi ada satu sisi yang kadang-kadang keputusan tertinggi di suami, misalnya di abi, karena sinergi sama orang tua tentu tetap harus ada orang yang paling disegani, yang paling atas ya di rumah, nggak bisa setara banget. Itu biasanya aku sama suami sampein ya. Misalnya mereka, contohnya kalau mereka pengen, Umi kami pengen pergi berenang misalnya gitu. Oh boleh, boleh. Pokoknya keinginan anak kita usahakan itu kita iakan, terkait waktunya atau apa kita sampaikan nanti gitu. Boleh, nanti kita tanya Abi ya gitu. Abi bisanya kapan nganternya gitu. Nah itu, jadi keputusan dari suami itu. Bolehnya kapan, waktunya gimana, kesananya gimana, itu sama suami gitu. Udah. Boleh menambahkan sedikit ya. Jadi terkait berbagi peran itu jangan sampai memang suami harus adalah yang paling otoritasnya paling tinggi di keluarga. Tapi jangan sampai anak atau jangan sampai umi itu posisinya terlalu jomplang gitu dengan suami. Kadang kan kita sering gini ya, ada ibu-ibu yang sedikit-sedikit kalau anaknya nakal, nanti lapor abi ya, nanti lapor abi ya gitu. Nanti abi tahu, nanti dimarahinnya sama abi ya gitu. Anaknya nggak takut sama uminya gitu, takutnya sama abinya aja. Nah ini kalau uminya berlaku seperti ini justru merendahkan posisi uminya sendiri, sehingga uminya itu nggak punya kuasa. Nah bayangkan kalau uminya nggak punya posisi di depan mata anaknya, mungkin nggak uminya menjadi panutan gitu, menjadi role model di keluarga. Kecil sekali kemungkinan, karena anak sendiri sudah melihat uminya nih nggak punya posisi, gitu. Selalu menyerahkan kepada abi. Gitu. Nah, ini harus bisa dikondisikan bagaimana posisi umi ini juga punya kuasa di rumah, jangan hanya abinya saja. Gitu. Jadi anak itu juga harus ada rasa segan, ada rasa nurut kepada uminya. Nah ini juga peran dari abinya juga untuk memposisikan uminya punya kuasa di depan anak-anaknya. Nah itu satu. Kedua terkait peraturan, sering juga kejadian begini di rumah tangga itu, ketika uminya sudah bikin peraturan, misalnya hari ini nggak boleh pakai gadget ya, gitu. Jadi anak-anaknya nih udah berharap pakai gadget lah misalnya. Tiba-tiba abinya pulang kerja, anaknya bilang, Bi boleh pakai gadget? Oh ya nggak apa-apa pakai aja gitu. Nah, ini akan merusak juga gitu, akan merusak posisi umi di mata anaknya. Yang harusnya kita lakukan sebagai suami itu misalnya adalah tanya dulu sama uminya, apa peraturannya tadi gitu. Oh ternyata peraturannya nggak boleh pakai gadget ya, berarti abinya harus nurut. Jangan kasih anaknya pakai gadget. Atau kalau misalnya mau dirubah, jangan langsung di depan anaknya ngerubahnya, diskusi dulu sama istri. Gitu. Jadi inilah poin-poin di mana ayah bunda itu harus kompak gitu. Jangan mentang-mentang ayah adalah penguasa di rumah tangga gitu kan, semua main hajar aja. Nggak boleh. Tetap harus diskusi dulu sama umi yang memang sudah mendampingi anak dari pagi di rumah gitu. Ini tiba-tiba bapak pulang langsung berubah peraturan semua. Nah, ini besok-besoknya anaknya nggak akan peduli lagi apa kata uminya gitu, langsung nanya abinya aja gitu.
Nah, ini yang harus kita perhatikan, karena ketika hal-hal ini tidak kita jaga gitu ya, kekompakan antara ayah bunda, ini akan sulit kita memupuk naluri anak. Karena secara tumbuh kembangnya dia sudah tidak percaya sama salah satu orang tuanya. Sehingga nalurinya sulit untuk berkembang dengan baik. Siap ya ayah bunda, jadi orang tua yang kompak di rumah dan di luar rumah. Baik, kita ada yang mau ditambahkan? Cukup? Nah, kita lanjutkan ya. Jadi kita masuk ke materi utamanya. Oke, ini sudah kita bahas pada diklat kemarin. Insya Allah sudah dapat pemahaman awal bahwa naluri itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah naluri nau, naluri kasih sayang, naluri meneruskan keturunan, naluri sayang kepada istri, sayang kepada anak, naluri sayang kepada orang tua. Itu naluri nau. Yang kedua adalah naluri bako, mempertahankan diri, eksistensi, pengen tampil, itu dari naluri bako. Nah, yang ketiga adalah naluri tadayun, naluri mensucikan Allah, mengkultuskan sesuatu. Nah, ini adalah 3 jenis naluri, dan ini sudah diinstalkan oleh Allah ke dalam setiap diri manusia. Jadi setiap manusia itu pasti ada ini. Anak-anak kita ada, kita juga ada, pasangan hidup kita juga ada. Nah, tinggal kita memahami bagaimana sih naluri-naluri ini bekerja. Nah, nanti akan kita bahas insya Allah. Pertama kita bahas dulu, ini sambil merefresh ya, karena untuk timbul pemahaman itu harus diulang-ulang. Potensi naluri nau. Naluri ini adalah naluri yang kecenderungan untuk melestarikan keturunan. Jadi kalau ada orang, sekarang ini kan mulai muncul ya, generasi yang tidak mau punya anak katanya. Jadi nikah tapi nggak mau punya anak. Nah, ini cukup mengkhawatirkan karena satu tidak sesuai dengan fitrahnya sebenarnya untuk tidak punya anak. Nah, kenapa muncul pemikiran-pemikiran seperti itu? Karena mereka melihat satu sisi anak itu bikin repot. Memang bikin repot Pak ya, tapi kan ada pahala yang besar di sana gitu. Ketika kita mengurusnya gitu, kita mendidik dan membesarkannya. Jadi kerepotan itu harusnya bukan menjadi faktor utama. Tapi ya itulah, karena sekarang ini anak-anak zaman sekarang tidak terdidik secara Islam dengan baik. Akhirnya mereka hanya melihat kerepotannya saja, tidak melihat pahala atau dosanya. Lalu ada juga alasan mereka itu kasihan anaknya karena saya tidak akan sanggup mengurusnya. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena sanggup tidaknya itu sudah terinstal di dalam diri dia dengan potensi naluri naunya. Tapi akhirnya dia tidak mengenali naluri naunya sendiri, akhirnya memutuskan untuk tidak punya anak. Nah, ini bahaya-bahaya yang nanti akan timbul ketika anak-anak kita tidak terpenuhi naluri-nalurinya secara baik. Oke, rasa cinta kepada lawan jenis ya, bukan sesama jenis. Jadi kalau cinta kepada sesama jenis itu berarti sudah ada kerusakan pada fitrahnya. Artinya ada kesalahan dalam pemenuhan naluri naunya waktu kecil. Nah, ini harus kita hindari pada anak-anak kita. Rasa sayang, kepedulian kepada keluarga, birrul walidain. Nah, ini yang paling utama. Birrul walidain ini salah satu tujuan, gitu ya, tujuan penciptaan manusia untuk timbul rasa birrul walidain, sayang kepada keluarga. Nah, kalau naluri nau ini tidak terpupuk dengan baik, birrul walidainnya akan hilang. Nah, kalau penjelasan Bu Emi kemarin, kalau anak tidak birrul walidain, itu dosanya setingkat di bawah syirik, kan luar biasa. Yang dapat dosanya siapa? Ya kita orang tua juga kena dosanya. Gitu. Nah, jadi jangan sampai lalai dalam memupuk naluri nau anak. Tanggung jawab mensejahterakan, membahagiakan dan melindungi keluarga. Nah, ini juga lahir dari rasa kasih sayang kepada
keluarga. Kalau tidak punya rasa kasih sayang pada keluarga ya akan cuek-cuek saja gitu. Kita sering lihat saudara saling tuntut di pengadilan, saling jelek-jelekin, saling luar biasa lah gitu. Kok bisa gitu saudara sekandung tapi tidak terlihat rasa kasih sayang di antara mereka. Ya ini karena naluri nauknya tidak terpenuhi dengan baik. Ngeri ya Pak, kalau naluri nggak terpenuhi dengan baik. Jadi semua masalah yang ada sekarang di dunia ini salah satu penyebabnya ini, naluri nauk tidak terpenuhi dengan baik. Silaturahmi pada tetangga-tetangga. Nah ini potensi dari naluri nauk. Dan potensi ini yang namanya potensi ya sebenarnya belum ada nilai gitu ya. Tapi pemenuhannya nanti yang akan ada nilainya. Nah ini dalil potensi naluri nauk dijadikan indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan. Jadi emang naluri nauk itu emang sudah diinstalkan. Bahwa manusia itu punya rasa cinta. Rasa indah melihat sesuatu, menyenangkan. Nah penampakannya butuh perhatian dan kasih sayang. Ada Pak pada anak Bapak? Butuh perhatian dan kasih sayang? Ada. Mungkin bentuknya tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya, kadang nangis-nangis gitu kan kadang. Tapi itu sebenarnya bentuk minta perhatian. Butuh sentuhan, butuh motivasi, butuh doa, butuh kebersamaan, butuh pelayanan, butuh ketenangan. Jadi anak itu semenjak kecil itu udah ada penampakan-penampakan minta dipenuhi naluri nauknya. Katakanlah anak kita baru lahir aja, usia berapa, 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, dia nangis. Nangisnya minta apa? Minta ASI, minta diganti pakaiannya gitu. Itu karena dia butuh rasa nyaman. Nah ini adalah naluri nauknya. Nah kalau kita abaikan, gitu kan, ganas juga ya kalau diabaikan anak bayi nangis minta ASI. Gitu. Tapi kalau ini kita abaikan, ya ini akan berpengaruh pada anak sampai dewasa nanti. Nah, terus gimana cara pemenuhannya, cara menstimulasinya? Yang pertama adalah menghadirkan realitas, yaitu orang tua melayani anak. Anak minta ganti baju, anak minta dimandikan, anak minta disuapin makan. Nah, selama ini masih di usia dini, ini kita maksimalkan untuk dipenuhi. Menumbuhkan rasa sayang kepada saudara. Nah, ini kalau saya sama istri ada satu ritual, setiap kali ada adiknya yang lahir, abangnya atau kakaknya yang di atas itu kita bawa jalan-jalan sendirian, khusus untuk dia saja. Kenapa? Karena sering kejadian ketika ada seorang kakak atau seorang abang, ketika adiknya lahir, pasti ada rasa cemburu. Nah, kenapa cemburu? Karena uminya pasti sibuk ngurus adiknya. Nggak mau lah itu pasti. Karena adiknya pasti butuh perhatian lebih besar. Nah, sering kejadian abangnya merasa cemburu atau kakaknya merasa cemburu karena merasa tidak dipedulikan lagi oleh umi abinya. Nah, yang kami lakukan selalu itu dibawa jalan. Ketika Raka lahir, Khadijah itu dibawa jalan sama saya aja berdua pergi makan. Pengen apa? Belikan. Dan itu gak cuma sekali, berkali-kali, sampai sekarang pun gitu masih. Kalau dia lagi sedih, lagi down, udah pergi, sekarang kan udah gede ya, pergi ngopi malam-malam berdua gitu. Dia ngopi, saya beli susu. Terbalik. Karena saya gak suka kopi gitu. Nah, tapi dia hobinya ngopi, udah pergi ke tempat kopi, dia beli kopi. Nah, ketika Gazi lahir, Raka bawa jalan. Ya gitu terus. Balkis lahir, Gazi dibawa jalan. Asma lahir, Balkis dibawa jalan. Kenapa? Karena
Pertama, jangan sampai dia merasa marah sama adiknya. Jangan sampai dia merasa benci kepada adiknya. Dan ini pernah kejadian. Ada kejadian anak didik kita juga di Khairul Ummah, ada yang seperti itu. Dia sangat marah sama adiknya, sampai besar pun. Nah, setelah itu, ketika mengurus adiknya di rumah, kita ajak dia. Ketika makaikan baju misalnya kan, ajak dia dekat-dekat. Kasih bedaknya, bantu ngasih bedaknya misalnya abangnya. Suruh cium-cium adiknya. Kalau Gazi udah lebih luar biasa lagi. Gitu. Jadi kita tumbuhkan rasa kasih sayang kepada saudara-saudaranya. Jangan sampai mereka saling benci. Gitu. Nah, memang kejadiannya macam-macam gitu ya. Kayak kemarin Khadijah sudah 17 tahun, dia ngerasa dia perlu mengurus adik-adiknya dengan mengambil peran sebagai orang tua. Nah, ini juga nggak pas. Karena yang namanya kakak, itu tetaplah ada kakak. Bukan menjadi orang tua. Artinya interaksi dia dengan adik-adiknya harus tetaplah sebagai seorang kakak. Bukan sebagai umi, bukan sebagai abi. Ya. Karena berbeda interaksi orang tua kepada anak dengan sesama saudara itu berbeda. Nah, ini harus kita dampingi terus gitu. Harus kita tumbuhkan terus rasa sayang sesama saudara itu. Sering mengusap kepala anak. Ini yang paling sederhana ya. Kita punya anak dan dia butuh sentuhan fisik. Jadi sering-seringlah diberikan sentuhan fisik itu kepada anak. Gitu. Kalau di kita itu yang paling ekstrim itu dulu Raka. Karena kakaknya udah sekolah, Raka sendirian di rumah. Uminya hampir tiap hari itu ngasih pijatan bayi. Dari kepala sampai ke kaki. Oh, sampai sekarang itu nggak bisa lepas dari uminya. Sayangnya ke umi itu luar biasa Raka itu. Karena uminya full ngasih sentuhan fisik itu. Gitu. Nah, jadi emang sentuhan fisik berulang-ulang itu akan menimbulkan rasa sayang. Merangsang naluri nau. Sering memeluk anak juga sama. Nah, kadang anak ketika sudah dewasa itu kan nolak ya dipeluk. Jadi selagi usia dini nih lah Pak. Sering-sering dipeluk Pak. Karena itu memberikan ketenangan bagi dia. Saya pernah di SD ini ada anak kita yang geraknya itu luar biasa. Akhirnya apa? Saya tarik, saya peluk. Tenang dia dan ketagihan. Besok-besok ketemu saya lagi itu minta peluk lagi Pak. Saya nggak tahu di rumahnya seperti apa. Tapi seperti itu gitu ke saya. Anak laki-laki. Saya tarik, saya pangku, saya peluk. Erat. Besok-besok dia nagih. Ketemu saya lagi minta peluk lagi. Kenapa? Karena ada rasa ketenangan bagi dia ketika dia dipeluk itu. Nah, ini kan seharusnya dari orang tuanya. Bukan dari saya harusnya gitu. Cuma saya suka coba-coba aja gitu. Harusnya dari orang tuanya. Artinya ketika kita selama mendidik anak, itu peluk. Nah, di peluk itu juga kita bisa lakukan banyak hal. Sambil kita doakan, sambil kita nasihati. Ketika dia lagi marah-marah, kita peluk aja. Nah, tergantung anaknya. Orang tua yang lebih paham anaknya seperti apa. Kadang cuma dipeluk aja, nggak usah diajak ngomong. Karena kalau diajak ngomong, dia nggak suka. Jadi peluk aja. Kayak anak saya yang kedua itu, Raka. Kalau dia marah tuh nggak pernah saya nasihatin. Nasihatinnya nanti. Jadi cuma ditemenin aja. Dipeluk aja gitu. Kalau langsung dinasihatin nggak mau. Beda sama kakaknya. Bisa langsung dinasihatin. Tapi kalau Raka nggak bisa. Beda-beda. Jadi kita harus benar-benar paham anak kita seperti apa. Nah, bisa paham itu kalau kita sering interaksi sama anak. Jadi emang mau nggak mau Pak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu harus banyak berinteraksi sama anak. Nggak bisa kita, ya udah pokoknya itu urusan bunda aja lah gitu. Atau kata bunda, oh ini anak ayah sama ayah aja gitu. Nggak bisa. Harus dua-duanya. Memanggil anak dengan kata-kata sayang. Ini untuk membanjiri jiwa naluri naunya, naluri ya jiwa
kasih sayangnya. Kita pengen anak itu bisa berkasih sayang tapi tidak pernah kita contohkan, kan nggak bisa. Ya kita harus mencontohkan. Oh, anak abi, anak solehah, anak soleh, anak pintar. Itu sehari itu mau diulang ratusan kali pun nggak apa-apa. Sambil dipeluk, disayang-sayang, dielus-elus. Kok rasanya lebay kali? Ya nggak apa-apa. Ini kan anak usia dini. Memang masanya lebay-lebayan. Harus seperti itu untuk anak-anak usia dini. Nah, itulah beberapa contoh untuk menstimulasi naluri nau anak. Baik kepada anak laki sama. Bukan karena anak laki ini harus jantan, terus naluri naunya nggak kita kasih, nggak, salah. Harus tetap kita penuhi. Kenapa? Karena tetap butuh untuk memunculkan birrul walidainnya itu. Kebayang kalau anak laki nggak ada birrul walidain. Nanti kita udah tua, yang ngurus kita siapa? Kan kewajibannya pada anak laki. Bukan pada anak perempuan. Terus kalau kita diurus sama anak laki-laki yang tidak ada rasa birrul walidainnya, yang ada kita dikirim ke panti jompo. Ini kan bahaya gitu. Bahaya untuk anaknya, bahaya untuk kita juga. Jadi laki-laki itu harus muncul juga birrul walidainnya. Jadi bukan berarti, oh ini anak harus tangguh, harus perkasa, harus jantan. Nggak perlu dipeluk-peluk, nggak perlu disayang-sayang, nggak. Tetap butuh. Karena masalah bakoknya itu nanti, kejantanannya itu nanti, itu ada porsinya lagi. Jadi berkembangnya secara bersamaan. Seperti itu ya, Umi wa Abun. Nah, menanamkan maklumat, ini dalil-dalilnya supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi dalil-dalil ini bisa kita bacakan kepada anak-anak. Nah, memang situasinya atau kondisinya harus kita sesuaikan gitu ya. Pada saat apa kita sampaikan bahwa kita itu memang diciptakan untuk berkasih sayang. Tidak bisa kita anak lagi ngantuk atau lagi marah-marah gitu, nggak bisa. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa kita sampaikan dari usia kecil pun bisa kita sampaikan. Kita bacakan ayat-ayat ini, kita sampaikan maknanya, tafsirannya. Dari semenjak anak masih di kandungan pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini kalimat-kalimat Al-Quran. Kalimat-kalimat yang baik. Ketika mendengarnya pun sudah membawa kebaikan. Dan ini akan menjadi maklumat untuk anak. Nah, sampai nanti usia dia makin besar, kita sampaikan terus, kita bacakan terus. Nah, boleh nanti dalil-dalil ini sudah ada di handout diklat kemarin, boleh dibaca-baca lagi nanti, gitu kan? Udah masih ada kan Pak handoutnya? Masih disimpan? Jangan dibuang. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Nah, inilah petunjuk-petunjuk untuk pemenuhan naluri nau, dan ini juga yang kita sampaikan kepada anak-anak, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi silakan dicari-cari sumber lain. Oke, naluri bakok silakan Umu Asma. Yang anak nau, anak bakok. Yang kedua itu potensi naluri bako. Naluri bako ini kecenderungan untuk mempertahankan diri, eksistensi diri. Dia bisa terlihat ketika si anak menunjukkan rasa takut ya, atau rasa berani, terus rasa memiliki. Memiliki ini memiliki apa? Macam-macam ya. Mulai merasa pengen sama abinya, pengen sama uminya, atau memiliki barang, itu juga. Sampai situ.
Terus bertanggung jawab, rasa bertanggung jawab, rasa suka memimpin. Nah, ini dimunculkan juga dengan sikap dia ketika dia marah, bangga, malu, senang maupun sedih. Ya, ekspresi-ekspresi wajah itu muncul dari potensi naluri bakonya. Terus kepercayaan dirinya dia juga kemandirian Ananda. Nah, terkait maklumat dari potensi naluri bako ini ada di Al-Imran ayat ke-14. Dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jelas sekali ya di sini ya. Kalau naluri bako itu sudah tergambarkan dalam Al-Qur'an gitu. Terhadap apa yang diinginkan, apakah itu terkait perempuan lah, harta benda gitu. Sudah gamblang lah. Lanjut Pak Dev. Penampakan naluri bako ini macam-macam ya. Ada yang rasa takut, rasa aman, khawatir, rasa berani, percaya diri, ingin dihargai atau dimuliakan, bersemangat berkompetisi. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu naluri bako? Itu bisa kita lihat dari sikap Ananda. Kalau Ananda misalnya ada perlombaan entah tahfiz, entah apa, Ananda kan suka pengen ikutan tuh, atau lomba poster, Umi aku mau ikutan. Nah, itu adalah stimulan untuk naluri bako dia, semangat berkompetisi, ingin eksis, ingin juara, ingin mencoba, itu naluri bakonya. Lanjut Pak Dev. Nah, untuk stimulan-stimulan dari naluri bako ada dengan kita memberikan realitas ya, fakta kepada dia. Misalnya ketika anak berhasil, anggaplah baru dapat rapot mungkin ya sekarang ya, anak dapat prestasi apapun. Mau dia jahit jidan, mau jahit, apalagi mumtaz, itu wajib kita memberikan pujian atas keberhasilan anak. Misalnya dia dapat jahit kan peringkatnya ya. Setelah mumtaz, jahit jidan baru jahit. Itu tetap kita harus apresiasi, wah hebat. Kita fokus di nilai-nilai anak yang memang dapatnya besar gitu. Ketika ada yang masih kurang, kita tetap apresiasi. Sambil kita cek-cek gitu kan, di mana kira-kira mana yang harus ditambah. Tetap kita perlihatkan nilai-nilai yang positif dari prestasi-prestasi yang sudah dia lakukan. Karena mau nggak mau itu kan jadi payah dia juga, nilai dia sendiri juga. Istilahnya usaha dia sendiri juga. Kita tinggal membangkitkan, memotivasi nilai-nilai yang atau prestasi-prestasi yang kurang maksimal aja gitu. Itu udah luar biasa gitu. Untuk dia mau istilahnya mau bersekolah setiap hari, mau belajar setiap hari itu sudah luar biasa banget gitu kan. Tinggal kita memaksimalkan di mana yang kita bisa. Memberikan kepercayaan anak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana di rumah. Nah, di sini mungkin contohnya macam-macam ya. Memberikan kepercayaan kepada anak bisa jadi ketika anak sudah mulai bisa berkarya. Mungkin ada orang tua yang takut ngasih gunting misalnya gitu. Nah ketika anak takut dikasih gunting, nggak mau ngasih gunting sama anak-anak itu ketika dia bakoknya tinggi, itu akan bawa gunting sendiri bajunya gitu kan. Nah daripada seperti itu bukankah lebih baik kita dampingi dia. Kita kasih gunting, kita tengokin di sebelahnya. Gunting itu bisa dipakai buat apa aja. Menggunting kertas kah, bikin karyanya kah, entah bikin tempelan-tempelan, entah gunting kainnya lah, ditemenin gitu kan. Terus misalnya anak dipercayakan untuk memegang
pisau, tapi mungkin untuk PAUD ini kita bisa kasih pisaunya mungkin pisau kue lah gitu kan, atau kita temenin dia pakai pisaunya, entah pisaunya itu dipakai buat motong tahu, motong tempe, tapi kan anak di situ dibangkitkan kepercayaan bahwa saya bisa loh megang, walaupun barang ini tajam, tapi saya dipercaya untuk memakai barang ini sama Umi gitu loh. Itu membangkitkan kepercayaan diri anak gitu. Terus misalnya anak minta main ke rumah temen gitu kan. Bisa dengan cara itu kita belajar sedikit demi sedikit memberi kepercayaan pada anak. Oke, mainnya di mana, jam berapa, oke kita antar misalnya, oke kita antar. Tapi di sana jangan lupa waktu sholat, kalau waktu sholat harus sholat ya gitu. Nanti kita evaluasi ketika dia main di rumah temennya misalnya entah 2 jam, entah berapa jam gitu kan. Oke, tadi sholat. Kalau sholat bolehlah, besok-besok main lagi ke sana nggak apa-apa kalau orang tuanya ngizinin gitu kan. Nah itu salah satu bentuk dari kontrol kita ya terhadap kepercayaan yang kita kasih kepada anak. Jangan sampai kita ngasih kepercayaan tapi kita nggak kontrol. Dianya ngapain atau gimana, terus amanah-amanah yang harusnya dia lakukan dia abaikan karena lagi main ke rumah teman, peraturan yang dia biasanya di rumah nggak berlaku lah di rumah teman. Nah, nggak seperti itu. Terus terkait dia menjaga adab ketika bermain di rumah teman, entah kalau masuk rumah harus lepas sepatu, harus salam dulu, pamit dulu, kalau mau ke kamar mandi izin dulu sama yang punya rumah gitu kan. Nah itu. Terus kalau misal begitu pula ketika ada orang bertamu ke rumah. Ketika orang bertamu ke rumah adabnya seperti apa ya, kita kasih tahu juga gitu kan. Kadang anak-anak itu ada anak-anak kami yang kalau ada tamu malah dia rajin sendiri bawain minum. Bawain minum tanpa kita minta. Dia bawain minumnya, dia bawain suguhannya ke depan gitu. Itu nggak kita minta, itu terbentuk sendiri karena mungkin dia itu ngerasa aku nih dipercaya Umi sebagai tuan rumah loh gitu. Jadi berperan sebagai tuan rumah gitu. Padahal kita tidak sarankan untuk berbuat itu, tapi mungkin dia melihat ketika kita jadi tuan rumah, aksi apa yang kita lakukan, itu dilakukan anak gitu. Terus memberi tantangan tugas atau pekerjaan kepada anak. Nah, yang ini mungkin kita bisa motivasi kalau untuk anak PAUD kali kalau habis makan biasanya piringnya diapain? Disimpan ke belakang. Kalau ada di belakang diapain tuh? Masih kotor dong. Dicuci. Bisa cuci piring sendiri. Nah, kalimat-kalimat itu bisa untuk motivasi anak ya. Bisa? Yakin. Coba Umi pengen lihat. Kan dia tertantang tuh jadinya kan. Pokoknya bangun tuh. Umi pengen tahu aku cuci piring, boleh lah katanya. Ambil dia cuci gitu. Kalau kami di rumah kadang suka berebut. Asma sama Balkis itu berebut tugas cuci piring. Kemarin itu Asma mau cuci piring nih, Umi biar aku cuci piring. Balkis, itu tugas Balkis loh cuci piring katanya. Kita Uminya seneng-seneng aja kan, banyak yang bisa bantuin. Ya tapi ujungnya kita harus memfasilitasi biar dua-duanya sama-sama senang. Oke, yang satu cuci gelasnya ya, satu cuci piringnya gitu. Dan mereka mau gitu melakukan itu. Ya alhamdulillah sedikit-dikit lah, karena bakonya yang kita pupuk, akhirnya mereka mempunyai rasa untuk kepercayaan diri bisa bertanggung jawab terhadap tempat tinggalnya gitu kan. Mau dia beres-beres rumahnya, kayak cuci piring gitu kan kita nggak enak banget kan kalau misalnya nyuruh, nak kau cuci piring lah ya gitu kan. Sebenarnya kan nggak enak, tapi kalau anak yang dengan suka hati menawarkan diri untuk bebenah tentu kita senang, sangat senang gitu kan ya. Terus selalu memberikan motivasi kepada anak, ya motivasi ini ya dalam banyak hal ya. Misalnya mereka bisa bangun pagi dengan tepat waktu pun kita udah seneng gitu kan. Kalau besok bisa bangunnya lebih pagi, besok kami bikin sarapan ini loh gitu. Nanti dia begitu bangun pagi tuh nanti bangun-bangun ditanya loh, Umi sarapannya apa gitu hari ini gitu kan. Kemarin mintanya apa kalau bisa bangun pagi? Katanya mau digorengin kentang misalnya gitu. Boleh, saklah Umi goreng kentang, Ade mandi ya. Dia dengan senang hati akan melakukan itu gitu. Nah itu yang saya sebagai pribadi juga masih istilahnya berbenah terus ya. Kita kan di sini sharing ya, sama-sama berbagi terkait pola pengasuhan anak. Nah untuk naluri bako, stimulan naluri bako, contohnya itu yang bisa saya kasih. Dilanjutkan Pak. Nambahin kisah, nambahin cerita sedikit. Jadi kalau tadi kan naluri nau itu kita
banyak peluk-peluk anak gitu ya. Nah sambil peluk anak itu kita motivasi bakoknya gitu. Jadi sekaligus dapat, nauknya dapat, bakoknya dapat. Gitu. Kalau dulu yang pernah kejadian itu sama Raka itu sempat ribut gitu, sempat ribut besar. Terus saya peluk-peluk dia sambil saya motivasi. Motivasinya waktu itu adalah nanti kalau Abi meninggal, siapa yang gantikan Abi? Ya Raka gitu. Itu nangisnya bikin kencang. Ketika dimotivasi seperti itu. Kenapa? Kena nalurinya gitu. Nah, setelah itu berubah sikapnya. Banyak perubahan sikapnya setelah dinasihati seperti itu gitu. Bakoknya kita sentuh, nalurinya kita siram juga. Jadi bisa sekali jalan untuk anak laki-laki itu. Jadi bukan berarti oh ini kan bakok, berarti harus tantangan, enggak. Sambil kita sirami nauknya, kita bangkitkan bakoknya, itu bisa. Misalnya dia berantem sama kawannya, nangis gitu kan. Jangan dimarahin, berantem kalah gitu. Nangis. Masa anak laki-laki nangis? Enggak seperti itu. Kita nasihatin sambil kita peluk. Udah enggak apa-apa. Tapi kan anak Abi hebat kan? Insya Allah besok nggak pakai nangis ya kalau main ya. Jangan dimarahin anak kalau nangis, apalagi anak laki gitu. Bukan berarti anak laki nggak boleh nangis, boleh banget. Tapi harus kita kondisikan juga, misalnya penyebab nangisnya apa gitu. Jangan nanti gara-gara patah hati nangis, nggak penting banget. Jadi harus kita kasih pemahaman juga, itu mana yang boleh bikin dia nangis itu yang mana gitu. Jadi kita bisa stimulan naluri bakoknya dan nauknya itu bisa sekaligus. Tadayun pun bisa sekaligus gitu. Tergantung kepribadian anaknya. Sanggup nggak dia nerima nasihat? Apalagi kalau tadayun kan agak berat ya, nasihat-nasihat dalil gitu kan. Ada bahasa akliyahnya, ada bahasa nafsiyahnya gitu. Tergantung anaknya. Kalau misalnya rasanya dia tidak bisa mendengar ketika sedang emosional, nanti kita lakukan. Ketika dia sudah tenang, 2 hari lagi atau seminggu kemudian, kita bahas lagi kejadian yang kemarin. Baru kita masukkan nasihat-nasihat yang lain. Seperti itu untuk stimulan naluri. Selanjutnya silakan Asma untuk menanamkan maklumat naluri. Untuk stimulan naluri bakok, maklumatnya ada di Quran surat ayat ketiga, ayat 110 ya, surah ketiga. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sudah jelas ya di sini ya. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi nanti naluri bakok ini bakal bermanfaat banget untuk membantu salah satunya semangat berdakwah ya. Gitu Pak Dev. Oke, selanjutnya itu adalah naluri tadayun. Potensi naluri tadayun ini adalah kecenderungan untuk mengkultuskan atau mensucikan sesuatu. Jadi seperti yang sudah kita pahami juga bahwa naluri tadayun ini ada. Keinginan untuk mensucikan sesuatu itu ada gitu. Dan ini harus dipenuhi dengan cara yang benar. Karena kalau tidak dipenuhi secara benar, dia akan menghambakan dirinya kepada sesuatu yang lain. Nah, jadi jangan sampai potensi ini terpenuhi dengan cara yang tidak benar. Dalilnya ada di surat Al-A'raf 172. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Ini kejadian Allah mengambil sumpah kita itu adalah sebelum
Kita dilahirkan. Artinya semua manusia itu punya pengakuan terhadap adanya pencipta, yaitu Allah. Artinya semua kita ini, mau muslim maupun tidak, punya naluri tadayun. Bahkan ateis pun, gitu, orang yang tidak percaya Tuhan pun punya naluri tadayun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, karena Allah telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah tersebut. Sekali-sekali tidak ada perubahan pada penciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi tidak ada perubahan pada fitrah tersebut, pada penciptaan tersebut. Jadi semua ciptaan manusia, gitu, penciptaan manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhirat nanti, itu pasti ada tadayun ini, tidak ada perubahan. Nah, orang tua lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kenapa nggak ada Islam di situ? Karena lahir itu Islam. Ketika anak lahir, itu Islam. Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, itu kalau salah proses tadayunnya. Nah, kita sebagai seorang muslim, untuk menstimulan naluri tadayun anak, yang paling gampang itu adalah mencontohkan aktivitas ibadah kepada anak. Kita pengen anak kita menjadi seorang hafiz, tapi kita sendiri tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini kan berat. Anak akan mempertanyakan, sudah ada yang pernah ditanya sama anaknya, kok Abi nggak ikutan ngafal gitu? Kok Umi nggak ikutan ngafal gitu? Nah, artinya Ubi sama Abinya minimal harus ada interaksi sama Al-Quran juga di rumah. Kalau bisa menghafal bagus, atau minimal baca Quran setiap hari gitu. Jadi anak juga semangat untuk menghafal Al-Quran. Apalagi mencontohkan sholatnya. Kita ajak anak, yuk nak sholat yuk. Kita terangkan kenapa sholat, kenapa kita harus sholat. Kita kenalkan Allah kepada dia. Gitu. Mengajak anak mengenal dan mengagumi ciptaan-ciptaan Allah. Banyak kan misalnya di rumah ada kucing, gitu kan? Kita jelaskan kepada anak siapa yang menciptakan kucing. Atau misalnya ketika adiknya lahir, dari mana adik ini datang? Gitu. Itu bisa kita mulai jelaskan kepada anak-anak di usia dini juga. Gitu. Mengajarkan anak bersyukur kepada Allah. Nah, ini bisa kita mulai semua dari usia dini. Wahai manusia, sembahlah hanya Tuhanmu, gitu kan? Jadi kita sholat, kita puasa, gitu kan? Itu adalah untuk menyembah kepada Tuhan. Janganlah buat tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutunya dengan sesuatu apapun. Jadi kita kenalkan Allah itu dengan fakta-fakta yang terindra oleh mata kita, oleh indera kita. Ini kan jalan keimanan yang benar gitu kan. Terseiring waktu kita ajarkan cara berpikirnya. Walaupun di usia dini mungkin belum ya, karena masih stimulan berpikir. Tapi nggak apa-apa, kita jadikan maklumat saja gitu untuk anak. Dan kita kenalkan Allah sebagai pencipta dan pengatur kehidupan manusia. Nah, ini dia interaksi antar naluri. Jadi naluri nau, naluri bako, dan naluri tadayun. Idealnya gitu kan, idealnya naluri ini masih kosong di anak-anak kita. Tapi faktanya ada nggak anak-anak kita yang dari kecil itu sudah terlihat naunya lebih tinggi daripada bakoknya? Contohnya, dia anaknya anaknya pendiam. Anaknya pendiam, tapi pandai berkasih sayang sama orang tuanya, gitu. Nggak terlalu menonjol, tidak terlalu pengen berprestasi. Ada nggak? Ada. Yang anaknya sudah 2 atau 3 mungkin bisa lihat perbedaan-perbedaannya. Atau dan ini pun sebenarnya sampai dewasa pun masih bisa terlihat.
ada teman kita itu yang nauknya lebih kuat daripada bakoknya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, tidak kita penuhi nalurinya dengan baik, ya. Jadi dari awal dia lahir itu nauk itu tinggi. Gitu. Artinya kebutuhan untuk dipenuhi nauknya itu juga cukup tinggi. Nah, kalau ini tidak kita tidak kita handle secara baik, kita biarkan sampai dewasa seperti ini, bahayanya luar biasa, Pak. Kalau laki-laki kayak gini, bakoknya kosong, nggak punya bakok, nggak punya kebanggaan sebagai seorang laki-laki, taunya cuma berkasih sayang. Jadi apa, Ustaz Husain? Laki-laki gemulai, atau bahkan pindah kelamin, bahaya. Atau pada anak perempuan kalau kejadian seperti ini sampai dewasa, dia punya suaminya kasar sama dia, tapi terus dia bela suaminya. Kenapa? Karena bakoknya kosong. Dia nggak bisa membela diri dia sendiri. Dia taunya dia harus berkasih sayang kepada suaminya saja. Bahaya kan? Bahaya betul. Jadi kita sudah bisa melihat anak kita ternyata nauknya tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Ya jangan dibiarkan nauknya saja yang berkembang. Artinya bakoknya nanti juga harus dibangkitkan. Nah ini contoh lain. Bakoknya aja yang tinggi, nauknya kurang atau malah minim. Nah ini yang paling sering kejadian nih. Anak-anak yang emang terlihat tampil dominan, terus dibiarkan oleh orang tuanya semena-mena gitu. Wah ini bahaya sekali. Kalau dibiarkan anak sampai dewasa seperti ini, jadilah dia ketika dia menikah, dia nggak punya rasa kasih sayang sama sekali pada istri dan anak-anaknya. Taunya hanya dia saja berprestasi terus-terusan. Atau kalau dia seorang wanita, seorang perempuan, bakoknya tinggi seperti ini, dia ngerasa nggak butuh laki-laki. Ada yang seperti itu, ada banyak. Nah, ada kasus lain yang tadayunnya tinggi, tapi bakoknya kosong, nauknya kosong. Ada orang seperti ini? Ada. Dia meninggalkan harta dunia dia tidak peduli sama keluarganya, dia berdiam di dalam gua untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya menurut pandangan dia. Ya di Islam juga ada yang seperti ini gitu. Tapi di agama lain banyak. Cuman kalau di anak-anak ini jarang muncul seperti ini. Biasanya ini terjadi setelah dewasa karena ada pengaruh-pengaruh dari yang lain. Nah, bagaimana kita menghandle anak-anak yang dari awal sudah dominan di nauknya? Ya kita bangkitkan bakoknya dan tadayunnya. Jadi jangan dibiarkan. Ya. Kalau cerita Bu Imi kemarin kan ada anak yang sampai SD itu masih pendiam aja. Kenapa? Karena dibiarkan oleh orang tuanya. Artinya kita dari kecil, dari anak usia dini sudah kita kenali anak kita ini nauk atau bakok yang dominan. Kalau anak-anak saya itu yang cowok ini dua-duanya nauk. Yang cewek dua besar bakok. Asma masih kuat nauknya. Kalau yang kecil ini belum tahu. Tukang makan yang jelas. Tapi ketika kita mengenali, oh ini anak bakok gitu. Kita menghandlenya dengan lebih banyak membangkitkan nauknya. Atau sebaliknya, oh ini anak nauk. Lebih banyak kita kasih tantangan sama dia. Banyak kita kasih motivasi-motivasi untuk membangkitkan bakoknya. Plus tadayunnya. Di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu dia lagi pikirannya ringan, kita sampaikan dalam Islam tuh begini nak. Kita bagikan kebanggaan dia sebagai seorang muslim.
Nah, kalau ini sudah kita bangkitkan, insya Allah nanti akan seimbang bakoknya, nauknya, dan tadayunnya. Begitu juga kalau bakoknya tinggi, jangan dihantam dengan bakok lagi. Anaknya penuntut, pokoknya dia pengen ini harus sekarang. Terus kita marah-marah sama dia, kamu tuh. Yang terjadi malah bakoknya makin keras, makin bangkit. Nah, yang kita lakukan adalah stimulan nauknya kita perbanyak. Kita peluk dia, kita usap-usap dia, kita kasih sayangin dia. Dan juga naluri tadayunnya dengan kita kasih nasihat-nasihat, kita contohkan untuk kalau misalnya bakoknya itu dia nggak pernah mau sama sekali berbagi gitu, semuanya milik dia gitu kan, ya kita ajarkan keutamaan untuk berbagi, keutamaan bersedekah, kita contohkan. Nah, jadi insya Allah kalau itu kita lakukan, insya Allah nanti semuanya akan seimbang dan akan mencapai posisi maksimal. Karena kalau salah satu tidak terisi secara maksimal, ini akan menjadi masalah bagi anak sampai nanti dia dewasa. Jadi kalau kita lihat, kenapa di dunia barat itu banyak sekali manusia-manusia yang sakit jiwa. Psikiater itu laku banget. Karena minimal di mereka tadayun itu tidak terpenuhi secara baik. Artinya cuma bakok dan nauknya. Apalagi kalau cuma bakoknya saja gitu, nauknya nggak ada sama sekali. Atau nauknya saja, bakoknya nggak ada sama sekali. Nah, jadi wajar kalau kita lihat di dunia barat itu banyak orang sakit jiwa. Sementara di dunia Islam itu minim sebenarnya gitu. Cuman baru belakang-belakang aja. Kenapa? Karena arah pendidikannya tidak mengarah kepada Islam. Akhirnya makin kesini dunia Islam pun makin banyak orang-orang sakit jiwa. Nah, ini yang kita hindari untuk terjadi pada anak-anak kita. Baik, alhamdulillah materinya sudah habis. Ada yang mau ditambahkan? Lanjut, mungkin sesi diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Mohon abun akan kita coba jawab semampu kita sebagai orang tua yang anaknya sudah 4 di Khairul-Ummah. Sudah berapa tahun kita? 9 tahun ya menjalankan sistem Khairul-Ummah di keluarga walaupun belum sempurna. Jadi umun wa abun berbahagialah sudah ketemu dengan konsep Khairul-Ummah, karena walaupun kita menjalankannya belum sempurna, tapi anak-anak kita itu sudah terlihat jauh lebih unggul dibandingkan anak-anak yang tidak menggunakan kurikulum berbasis akidah Islam. Sudah 5, tapi 9 tahun. Ada 5 anak ya. Oh ya, sama Asma ya, kelima. Tinggal ini lagi. Tapi di rumah sudah diterapkan juga. Baik, silahkan kepada Umun Abun kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan, atau terkait mungkin kasus sibling bisa juga kakak beradik buat yang udah ada punya anak yang lebih dari 1. Atau langsung disampaikan aja yang sudah, langsung cerita aja pengalaman. Silahkan. Itu terserah. Mau yang mana? Silakan. Abun, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Cukup lah kalau gitu ya. Baik, saya dan istri mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian Umun Abun semua. Kita tutup materi parenting kita dengan hamdalah, dan forum saya kembalikan kepada Ustazah Yulis. Kepada Ustazah Yulis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mau ke Abi? Mau ke Abi enggak, Mi? Ya, jazakumullah khair kepada Ummu. Ini adalah Ummu Asma yang abinya adalah Abi Asma. Ya, Masya Allah sangat luar biasa penyampaiannya. Apakah tidak ada yang mau bertanya, Umi? Udah jelas berarti ya penyampaian dari Umi dan semua Abi Asma tadi. Nggak ada, Umi? Oh, nggak ada. Abi juga? Atau Abi Zakpar? Kayaknya berikutnya Abi Zakpar lah ya. Sama Umi Zakpar ya. Ya, mungkin terakhir penampilan ya Mi. Tunggu ya Mi, ada panggilan anak-anak dulu. Isi ya Mi, Afwan. Kita mau tampil dulu ya. Hadis sama anak. Tadi ayah. Nanti saya cari. Kita kena. Yuk. Ke depan. Yuk ke depan. Lewat sini aja, lewat sini. Yuk. Assalamualaikum. Sinilah sayang. Abinya mau nengok juga anak Ustazah. Nah, di tengah sini aja. Oh, mana lagi yang lainnya? Oh iya, Ustazah panggil dulu, Ustaz. Tunggu dulu, kita panggil Kak ini. Woi. Jangan bobot. Hana. Baru ada 3. Hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Jannatu tahta aqdami ummahati. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis menuntut ilmu. Talabul ilmi faidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib di atas setiap muslim. Apa memakai baju? Alhamdulillah illadzi kasani hadzal sauba wa zaknihi min khairi wa min minni wa la quwwati illa segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku dan memberikannya kepadaku tanpa daya kekuatan dariku. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi
Terima kasih Solihah. Ya, mungkin tadi penutup dari acara kita hari ini. Ya, jazakumullah kepada pemateri dan terima kasih juga kepada Umu wa Abu yang telah hadir pada hari ini. Kami mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Umu wa Abun. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.